Perempuan itu memiliki 4 kodratnya. Yang pertama menyapu di rumah, gitu ya, atau memasak misalnya. Itu bukan kodrat perempuan, ya kan? Iya. Bagaimana peran perempuan dalam menghadapi situasi yang luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Kaum Podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Kembali lagi bersama saya Mukminah. Tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Kita kedatangan narasumber yang mana beliau ini adalah sosok wanita yang hebat, sosok wanita yang berperan penting di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram, terutama di Fakultas Agama Islam, karena beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam dan beliau juga menjadi Wakil Ketua 1 Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Ibu Mardiah SAG MPDI. Selamat datang Bunda. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, baik, sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana keluarga juga gimana keadaannya di sana? Baik, semuanya alhamdulillah sehat ya, walaupun ada sedikit flu karena cuaca yang akhir-akhir ini mungkin agak kurang baik. Anak-anak ada yang kena flu, tapi ya alhamdulillah dengan support vitamin insya Allah semuanya akan teratasi dengan baik. Amin. Semoga sehat selalu ya Bunda ya, Amin, amin, amin. beserta Terima kasih. keluarga gitu. Karena masa-masa ini kan masih pandemi gitu Bunda. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh. Oh iya. Tentu. Ya. Ini Bunda, berbicara tentang perempuan Bunda. Peran perempuan dalam Islam itu seperti apa sih Bunda? Ya, baik. Jadi perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan laki-laki, ya. Sehingga peran perempuan dan laki-laki itu sebetulnya sama di dalam agama Islam, ya. Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama surat An-Nahl ayat 125, Auzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min zakarin aw unsa falanuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya laki-laki dan perempuan yang berbuat baik, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik pula. Gitu. Jadi pahala yang baik, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki di mata Islam itu adalah sama posisinya. Jadi perempuan itu sama saja Bunda ya? Sama. Posisi perempuan dan laki-laki di mata Allah ketika dia sama-sama melakukan kebaikan di mata Allah itu sama. Tapi memang ada beberapa hal yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki, ya, dari segi penciptaan. Gitu. Perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki, lembut gitu ya, memiliki perasaan yang halus. Itu bedanya antara perempuan dengan laki-laki, ya. Oke. Berbicara tentang perempuan Bunda nggih, sebenarnya seperti apa sih kodrat perempuan itu Bunda? Perempuan itu memiliki 4 kodratnya. Yang pertama adalah haid, ya. Kemudian hamil, kemudian melahirkan dan menyusui. Itu aja kodrat perempuan itu. Sekali lagi, haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Di luar itu bukan kodrat. Jadi kalau ada yang menyatakan misalnya menyapu di rumah, gitu ya, atau memasak misalnya, itu bukan kodrat perempuan, ya. Sama, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama. Boleh nyapu, laki-laki di rumah boleh menyapu, ya.
boleh ngepel, boleh memasak. Apalagi sekarang ini kemudian laki-laki juga banyak yang memiliki profesi tukang masak, ya, chef, Chef itu ya. koki atau chef yang handal. Bahkan mereka jauh lebih handal, lebih baik daripada perempuan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sekali lagi kodrat perempuan itu adalah haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Laki-laki tidak bisa melakukan peran itu gitu ya. Hanya perempuan yang bisa memainkan peran itu ya, seperti itu. Ini Bunda, banyak kan orang tua kadang beranggapan bahwasanya percuma gitu perempuan itu sekolah tinggi-tinggi. Itu gimana tuh menurut Bunda? Sama sekali tidak ada korelasinya ya antara perempuan yang sekolah tinggi kemudian mereka tidak berperan di kantor misalnya atau di mana gitu ya. Sesungguhnya perempuan itu adalah ibu, terutama itu adalah sekolah pertama di dalam rumah, madrasah pertama bagi anak-anaknya di dalam rumah. Nah, sehingga kalau seorang perempuan mengenyam sekolah yang tinggi, yang paling pertama yang harus dia berikan pendidikan itu adalah anak-anaknya di dalam rumah, keluarganya yang ada di dalam rumah. Jadi kalau perempuan itu boleh saja mengenyam pendidikan setinggi-tingginya ya, seperti perempuan-perempuan yang ada di Muhammadiyah terutama ya. Mengapa perempuan Muhammadiyah organisasinya itu diberi nama Aisyah itu ya? Iya, itu kenapa ya, Bunda? Jadi perempuan Muhammadiyah itu diberi nama organisasinya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, diberi nama Aisyah. Karena kita mengikuti jejak daripada Sayyidina Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah. Beliau itu adalah seorang perempuan istri dari Rasulullah yang sangat cerdas. Ya, pada usia 8 tahun Siti Aisyah itu sudah hafal seluruh isi Al-Quran dan lebih dari 8.000 hadis sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Nah, oleh karena itu maka perempuan itu memang harus cerdas. Ya. Dan kemudian perempuan Muhammadiyah mengambil nama Siti Aisyah ini menjadi organisasinya yang disebut dengan Aisyah. Artinya mengikuti kecerdasan Siti Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu ya. Jadi gini Bunda, seperti apa sih Muhammadiyah itu memandang kaum wanita? Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di mata Islam, di mata Muhammadiyah, laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi memang di masa lampau dulu tahun 1900-an itu saat itu kita masih dijajah oleh Belanda ya, dan kemudian pihak Belanda, pihak penjajah itu banyak yang tidak memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meneruskan belajar. Kemudian itu juga didukung oleh adat istiadat yang ada di Indonesia, bahwa perempuan itu tidak perlu untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Perempuan itu tidak perlu belajar banyak. Mereka hanya perlu belajar memasak, membersihkan rumah, itu aja batasannya. Nah, oleh karena itu kemudian Muhammadiyah melihat potensi perempuan itu yang memang sama dengan laki-laki, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan peluang seluas-luasnya bagi para perempuan untuk mengembangkan diri, ya, semampu-mampunya mereka mengembangkan diri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang anak perempuan meminta kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk ikut dalam pengajian Kiai, bahkan kemudian mereka meminta untuk dibuatkan pengajian khusus, ya, akhirnya kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengabulkan keinginan dari beberapa anak-anak perempuan saat itu,
Sampai kemudian pada perkembangannya kelompok pengajian anak-anak perempuan yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi sebuah organisasi, ya, organisasi perempuan yang itu dia diberi nama dengan Aisyah itu. Oh, jadi gerakan perempuan di Muhammadiyah itu diberi nama Aisyah. Ya, betul. Gerakan perempuan diberi nama dengan Aisyah. Nah, lebih daripada itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah itu juga kita diberi peran khusus, ya, namanya kalau di dalam Muhammadiyah itu kan ada organisasi-organisasi yang disebut dengan ortom, ya, organisasi otonom. Nah, Aisyah itu disebut dengan organisasi otonom khusus. Kenapa dikatakan organisasi otonom khusus? Karena kita juga diberikan hak untuk mengelola apa saja, terutama di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, sama halnya seperti Muhammadiyah mengelola perguruan tinggi. Nah, sekarang ini Aisyah itu memiliki beberapa perguruan tinggi. Yang besar itu kan ada Unisa Yogyakarta, ada Universitas Aisyah Surakarta, ya, ada Universitas Aisyah Bandung. Kemudian ada lagi beberapa yang lain itu bentuknya adalah sekolah tinggi ya, STIKES itu. Nah, itulah kenapa kita Aisyah itu diberi nama dengan organisasi otonom, karena Aisyah itu diberikan hak oleh Muhammadiyah untuk mengelola amal usaha apa saja yang diinginkan, asalkan itu tidak keluar dari jalurnya Muhammadiyah. Tadi kan mengenai profil Bunda nih ya, Bunda kan juga sebagai wakil ketua 1 pimpinan wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat. Bunda di sana tuh membidangi di bidang apa sih? Ya, saya membidangi majelis tablik dan majelis pendidikan kader. Jadi di dalam Aisyah itu ada beberapa majelis, ya. Yang pertama adalah majelis tablik, kemudian majelis pendidikan kader, kemudian ada majelis hukum dan HAM yang membidangi persoalan-persoalan hukum, ya. Kemudian ada majelis pendidikan, ya, Dikdasman yang mengurusi sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Barat ini. Jadi di NTB ini kami punya 76 TK. Ya, di NTB Bunda. Di NTB, hanya di NTB saja itu ada 76 TK, kemudian ada 2 SD Aisyah, kemudian ada 1 SMK, ya, SMK Kesehatan Aisyah di Kota Bima, kemudian yang lain kita juga memiliki beberapa panti asuhan Aisyah. Nah itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan MKS, Majelis Kesejahteraan Sosial, ya. Kemudian ada lagi majelis kesehatan. Itu modelnya kayak gimana, Bunda? Jadi strukturnya kan gini. Jadi ada ketua, ya, ada ketua umum, kemudian ada ketua 1 yang membidangi majelis pendidikan kader dan majelis tablik, kemudian ada ketua 2 yang membidangi majelis ekonomi dan majelis dikdasmen, kemudian ada ketua 3 yang membidangi majelis kesejahteraan sosial, ya, dan majelis kesehatan gitu. Nah, majelis-majelis inilah yang kemudian bergerak di tengah masyarakat, terutama Bunda membidangi majelis pendidikan kader dan majelis tablik itu. Luar biasa, Masya Allah Bunda. Ya, jadi salah satu yang kami lakukan sekarang ini melalui majelis tablik dan kemudian bahkan menjadi program unggulan di pimpinan wilayah Aisyah itu adalah kami memberikan bimbingan kepada saudara-saudara kita yang saat ini barangkali kurang beruntung, yaitu teman-teman yang berada di LP, Lembaga Pemasyarakatan, yang mereka saat ini menjadi tahanan maupun narapidana. Nah, kami ambil bagian dalam proses pembinaan teman-teman yang saat ini menjadi narapidana itu di LP kelas 3 Mataram. Nah, saat ini mereka jumlahnya di sana kurang lebih 180-an. 180 baik itu tahanan maupun narapidana yang setiap hari Jumat kami selalu datang menyambangi mereka,
memberikan pengajian, mendengarkan keluhan-keluhan mereka, karena mau tidak mau teman-teman yang ada di dalam itu kan sesekali ingin curhat gitu ya. Kami Betul, juga membawa psikolog ya atau bimbingan konseling pada saat kegiatan itu. Oh, berarti sampai dibawain psikolog gitu Bunda Iya ya? betul, karena teman-teman yang ada di dalam itu kan permasalahannya kan kompleks sekali ya, terutama karena mereka tidak ketemu keluarga, tidak bertemu dengan anak, ya, tidak bertemu dengan suami, maka tentu ada persoalan-persoalan psikologis yang terjadi pada teman-teman yang ada di dalam penjara itu. Gitu. Sudah hampir 13 tahun kami bekerja sama di sana dan kemudian membina teman-teman tahanan dan narapidana di sana. Iya Bunda. Jadi seperti itu ya Bunda ya kegiatannya Bunda, misalnya yang dalam bidang tablik, terus Kader kader ya. juga gitu ya Bunda. Ya, kalau di bidang kader itu tugasnya adalah kami membina ya teman-teman. Organisasi Aisyah ini butuh keberlangsungan kan gitu ya. Butuh keberlangsungan seperti apa Bunda? Butuh keberlangsungan itu maksudnya begini. Jadi ibu-ibu ini semakin hari kan semakin tua gitu. Ibu-ibu Aisyah ini lama-lama tua. Sementara organisasi ini butuh orang-orang yang energik ya, yang bisa menggerakkan roda organisasi. Nah, maka ada yang disebut dengan Majelis Pendidikan Kader yang membina teman-teman yang masih muda, yang jiwanya masih muda, termasuk kami mencari potensi-potensi ulama perempuan. Nah, ini. Seperti itu Bunda ya. Terus gimana nih Bunda perempuan yang zaman sekarang nih Bunda menurutnya? Kemajuan gitu kan semakin gimana ya, media-media ini kan semakin tinggi gitu Iya, perkembangannya betul, Bunda. betul. Nah untuk menjaga atau untuk mendidik perempuan-perempuan terutama nih Bunda ya, Iya. itu gimana caranya menggerakkan Itulah ke yang lebih kemudian islami gitu? menjadi tugas kita ya, menjadi bagian daripada tugas Aisyah secara keseluruhan. Ibu-ibu yang ada di Muhammadiyah itu punya tugas untuk membina ya, membina teman-teman terutama anak-anak ya, perempuan yang saat ini kita sedang kita ini sedang digempur ya, sedang diserang oleh berbagai macam informasi, baik itu informasi yang sifatnya positif maupun informasi yang sifatnya negatif. Nah, handphone itu adalah salah satu sumber ya, yang dimana kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi melalui handphone kita. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik handphone kita itu, maka kita akan mendapatkan informasi-informasi yang baik. Sebaliknya, ketika kita juga tangannya ini iseng membuka hal-hal yang negatif, itu terbuka kemungkinan seluas-luasnya kita bisa mendapatkan hal-hal yang tidak baik itu di ujung jari kita, yaitu di handphone kita, kan begitu kan? Nah, sekarang bagaimana peran ibu-ibu? Ya kan? Iya. Bagaimana peran perempuan dalam menghadapi situasi yang luar biasa sekarang ini? Karena handphone ini sangat berpengaruh. Anak-anak gitu ya, begitu bertemu dengan ibunya yang mereka minta pertama kali itu mama handphone. Iya. Karena mereka ingin main game gitu ya. Itu yang dikejar oleh anak-anak. Maka orang tua, ibu terutama perempuan itu memiliki peran yang sangat besar dalam memprotek, dalam menjaga anak-anaknya supaya jangan sampai mereka itu terlalu candu, terlalu suka dengan handphone itu. Artinya ibu atau perempuan itu memiliki peran untuk bisa membatasi anak-anak, ya, memberi pemahaman kepada anak-anak tentang penggunaan handphone. Sebab di dalam handphone itu terlalu banyak informasi, terutama sekarang ini
hal-hal yang negatif yang bisa kita dapatkan di ujung jari kita, yaitu dengan menggunakan handphone itu. Nah, ini peran perempuan itu sangat besar, ya. Iya Bunda. Jadi perempuan itu sangat berperan penting ya Bunda ya bagi kehidupan juga ya. Betul, makanya tadi ketika ditanyakan bagaimana peran perempuan itu ya, apakah perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Harus, sebab perempuan itu adalah madrasah pertama, ya, guru pertama untuk dirinya, untuk keluarganya. Kalau seorang ibu tidak punya pengetahuan yang baik, maka dia akan membiarkan anaknya begitu saja. Yang penting ibu itu aman. Tapi kalau seorang ibu itu memiliki pengetahuan yang bagus ya tentang bagaimana komunikasi dengan anak dengan baik, maka dia akan memprotek, menjaga anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Maka perempuan itu sekali lagi adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan dia adalah penjaga, malaikat. Nah, itu malaikat untuk anak-anaknya. Dalam hal ini, malaikat dalam menjaga informasi baik ya, agar anaknya itu bisa mendapatkan informasi-informasi hanya yang baik-baik saja dari handphonenya. Lalu Bunda, sekiranya tips-tips untuk memprotek Bunda nih pada kalangan kaum muda itu, terutama yang perempuan itu seperti apa sih Bunda? Ya, jadi kita memang harus yang pertama ya, anak-anak perempuan terutama ini, tidak hanya cuma anak perempuan ini, perempuan dan laki-laki terutama sekarang ini, mereka itu harus memilih teman ya, dalam arti bukannya kita tidak mau berteman dengan siapa saja, kita mau berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus memilih teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, terutama teman yang mendukung ibadah kita. Misalnya gini, kita mau puasa Senin Kemis misalnya ya, kemudian karena teman kita itu adalah orang yang tidak suka berpuasa ya, tidak, apalagi dengan puasa-puasa sunnah misalnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak paham dengan nilai-nilai ibadah yang sunnah, dia akan mencela kita. Buat apa puasa? Puasa itu nanti bulan Ramadan. Akhirnya tergoda gitu. Nah, akhirnya kemudian kita tergoda. Padahal dalam hati kita sudah niat untuk menambah ibadah-ibadah kita yang sifatnya sunnah ya, dalam rangka menyempurnakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang wajib itu. Jadi yang pertama tipsnya adalah pilihlah teman-teman yang mendukung ibadah kita. Yang kedua, kita juga harus memilih teman yang tentu saja mereka itu adalah orang-orang yang pintar, gitu loh. Pintar dalam arti apa? Pintar dalam arti ilmu pengetahuan. Kalau yang tadi itu barangkali teman yang memiliki akhlak yang baik, supaya kita itu ibadahnya juga baik. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang suka berbicara hal-hal yang baik-baik saja ya, yang Ibu katakan tadi akhlaknya yang baik gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita berteman dengan orang-orang yang ngomongnya suka jelek ya, suka ngomong kotor, akhirnya kita yang terbawa oleh mereka gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipsnya itu ya sering-seringlah untuk mencari teman-teman atau orang tua yang bisa mengajarkan kita atau mengajak kita kepada jalan kebenaran gitu ya. Sering-sering kita mendengarkan apa hati nurani kita. Hati nurani kita itu berbicara seperti apa gitu ya. Nah, itu barangkali tipsnya. Ya Masya Allah, luar biasa Bunda ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang perlu kita jaga ya Bunda ya, terutama untuk kalangan kaum muda, khususnya perempuan ya Bunda ya. Baik, sekiranya Bunda pesan-pesan nih untuk kaum para pemuda-pemudi sekarang, terutama yang wanita-wanita yang akan tumbuh gitu. Ya, baik. Ikutilah hati nuranimu.
ya. Lebih banyak mengikuti hati nurani, ya. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang baik yang selalu mengajak kita kepada jalan kebaikan, ya. Jangan gampang terpengaruh, jangan mudah terpengaruh dengan keadaan ini, dengan kenyamanan dunia yang justru sebetulnya kenyamanan dunia yang terlalu nyaman itu nanti justru mudah untuk menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk bersusah-susah sebetulnya, di mana nanti hal-hal yang baik itu akan kita dapatkan di akhirat nanti. Gitu. Amin ya. Jadi seperti itu Bunda ya. Baik. Bahwasanya di sini kita perlu ketahui ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya dunia ini adalah perhiasan. Nah, di sini sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang sholihah. Baik, terima kasih Bunda sudah menyempatkan diri. Terima kasih kepada penonton dan sahabat-sahabat kaum podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tentunya share juga ya. Baik, saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.